Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Smart Dash Trading, ya. Nah, kemarin kita udah prediksi ya seperti apa pergerakan emas nanti ya di kedepannya. Kemarin tanggal 2 ya, sekarang tanggal 3. Ini hampir jam 11 ya. Nanti kita lihat prediksinya setelah jam 11 bagaimana. Nah, kita review dulu ya kemarin. Oke, nah kemarin kita prediksi seperti ini ya. Jadi ini polanya kemarin kita udah gambarin seperti ini, dan dia akan naik ke si 1666 gitu ya kemarin. Dan ternyata saya lupa ngabarin ya sebenarnya. Saya lupa ngabarin bahwasanya tadi pagi itu ada apa kenaikan suku bunga ya. Jadi dari Fed. Jadi ada pengumuman dari Fed lah lebih tepatnya seperti itu. Nah, itu lupa saya beritahu, itu biasanya jam 1 pagi ya di Indonesia. Itu. Nah, makanya ada fluktuasi seperti ini. Dan alhamdulillah kalau kemarin kita ada buy di sini ya. Ya seperti saya bilang, kalau ada buy kemungkinan udah dapat ya di 1666 gitu ya. Kemarin saya sempat buy itu di sini ya. Yang mana kemarin ya? Ini ya. 40 ya. Ya ini ya, 41 ya. Jadi saya kemarin buy di sini. Ya, 41 ya. Oh, itu yang udah dari yang kemarin ya saya buy ya. 41. 41 ya. Itu oh ya, buy-nya ya di 41. Oke, nah di sini ya kemarin saya buy ya 41 ya, di sini saya buy ya, kemudian saya TP di 54 kemarin di sini ya. Ya, udah saya take profit ya di sini kemarin. Nah, di sini ya. Nah, waktu naik di sini, nah itu udah take profit, cuman saya nggak kontrol ya. Cuman saya udah prediksi dia bakal naik ya ke sini ya. Ya, seperti yang kita lihat Ichimoku ya, di Ichimoku seperti itu. Di Ichimoku H4 ya kemarin. Di H4 atau di berapa ya kemarin? Ternyata tidak ya. Itu di mana ya kemarin kita lihat. Nah, ini ya di M30 tidak juga ya. Nah, ternyata nggak kelihatan kenapa saya pasang di situ ya. Oke, nah itu ya, kemungkinan dia akan tembus di sini, dan kalau kita biarin aja tembus ya. Jadi misalnya kita buy di sini, kita pasang di 166, dibiarin aja udah untung ya. Kemarin saya karena pasangnya di 54, jadi dapatnya hanya $13 ya. Kalau misalnya kemarin saya pasang sesuai dengan target terakhir, mungkin ya bisa, nggak, saya juga nggak mikir ini akan terjadi ya karena si suku bunga itu. Karena saya pikir kemarin normal-normal aja gitu ya, normal-normal aja, take profitnya di sini, dia akan turun gitu kan. Nah, saya kemarin berpikirnya seperti itu. Kalau dia seperti itu kan dapat ya kita profitnya dari sini ya, di sini kemarin.
dapat profitnya. Seperti itu. Nah, sekarang dia turun, terus kemarin dia turun ya, sempat turun, terus dia naik lagi. Ya, naik ini gara-gara si apa, Fed menaikkan suku bunga ya, tapi suku bunganya itu sesuai prediksi ya di 4. Jadi dari 3,25 menjadi 4, naik 0,75 ya. Itu atau 75 poin lah naiknya itu. Nah, itu terjadi ya, biasanya kalau dia prediksinya itu sama, dia biasanya naik gitu ya. Naik, kalau misalnya dia prediksinya melebihi, itu bisa turun ya. Jadi kondisinya itu kalau misalnya normal, dia naik, terus kalau dia di bawah dari yang prediksi, itu dia naik. Tapi kalau misalnya di atas prediksi, dia akan turun gitu. Dan ternyata semalam itu eh, sama prediksinya, sesuai prediksi, yaitu di 4. Jadi dia naik dulu, habis itu turun ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang seperti ini ya, polanya ini kita udah nggak pakai lagi ya, udah lain skenario nya. Kalau sudah seperti ini ya, kita hapus dulu. Jadi ini emas masih akan bergerak di rentan ini ya. Jadi di yang hijau ini masih di sekitaran itu aja pergerakannya. Jadi naik turun itu masih lebih pasti. Cuman nanti di hari Jumat besok itu ada NFP ya, non payroll firm, non payroll farm NPF ya, non payroll farm atau ya itulah ya, payroll non farm non payroll farm atau payroll non farm ya, payroll non farm itu. Oke, nah kemungkinan kalau nanti kita lihat di berita ya, kita fokus di teknikal dulu ya. Nah, seperti yang saya selalu bilang, kalau misalnya ada candle besar, tunggu aja candle-candle kecil seperti ini ya. Udah ada candle seperti ini, dia turun, segera buy ya, seperti itu ya. Sama seperti ini juga, candle kecil ini. Nah, kalau udah ada ekor gini ya, ekor panjang, terus dia mau naik lagi, nah itu bisa sell. Tapi ya kondisinya ya seperti ini, kalau misalnya dia candlenya besar seperti ini ya, pasti dia akan balik gitu ya. Dicari ini candle kecil. Nah, seperti ini juga, ini candle besar ya, ini candle besar ya. Jadi ini terjemahannya ini udah balik ini ya, ini dia udah balik, jadi dia harga udah di sini. Cuman kalau kita lihat dari kecilnya, nah, seperti ini ya, ini kecilnya di M30 itu terjadi balasan yang sangat signifikan ya. Dia udah balik ke arahnya, jadi udah balik modal lah kok di sini. Misalnya kita pasang di sini ya, dia udah balik modal. Nah, balik modalnya itu ternyata lebih kuat, terus dibantai lagi ya. Nah, ternyata lebih kuat lagi, dan akhirnya dia masih turun. Kalau dia masih di sekitar sini ya, nah kemungkinan dia akan naik gitu ya. Tapi karena dia lebih, candlenya lebih besar, dominan, dia akan turun. Nah, sekarang kondisinya candle kecil nih ya, candle kecil seperti ini. Ada kemungkinan dia balik ke atas, ada ya. Jadi tenang aja, kalau misalnya ada posisi buy di sini, nah ya udah tunggu aja lah, itulah resikonya ya. Jadi kita tunggu sampai dia harganya normal ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di candle ini ya. Nah, seperti ini. Kecil-kecil dibalas dengan candle besar. Oke, candle kecil dibalas candle ya tidak cukup besar ya. Kemudian dibalas lagi sama candle yang tidak cukup besar juga
ya. Artinya apa? Pergerakan si seller sudah mulai melemah, ya. Ini pasti masih mainnya itu di sekitaran sini aja, ya. Jadi di sekitaran sini, ya. Ini pasti kemungkinan akan sideways, ya, sampai dia menemukan candle-candle kecil yang seperti ini, ya. Kalau misalnya dia sudah melebihi si apa? Misalnya nih, kecil gitu ya. Terus nggak ada candle merah, terus dia tembus di sini, ya. Atau dia langsung tembus ini. Nah, ini bisa langsung naik, ya. Naik bisa sampai ke atas ini lagi. Ya, seperti itu peluangnya. Dan target pertamanya itu ya udah jelas dan nampak, ya. Pertama di sini. Ya. Ini di sini di 48 ke 254. Dan ketiga itu di sini, ya. Nah, bisa nggak dia naik? Nah, paling dia mentok kalau dia pun mau balik itu di sini, ya. Nah, di batas ini atau di sinilah, ini ya, Ichimoku di sini. Nah, paling dia di situ, ya, batas dia naik terus turun lagi, ya. Tapi kalau dia udah naik kembali, ya kemungkinan besar dia akan naik lebih tinggi, ya. Seperti itu, ya. Oke, itu di H4. Nah, di H1. Di H4 kita lihat nih, ya. Terjadi ini candle besar, oke. Tidak ada penolakan di sini, kemudian di sini ada penolakan, ya. Kemudian ini candle merah, ya, berarti dia dominan turun. Nah, dominan turun, tapi belum, ya, belum terjadi. Nah, ini kita lihat nanti kalau misalnya dia candle besar, kemungkinan dia akan naik lagi, akan bisa lebih, ya. Tapi kalau dilihat dari sini nanti akan main-main di sinilah, ya, perkiraannya. Kalau dari candle H4 ini kemungkinan ya range-nya di sini, ya, range-nya di sini. Nah, tapi kita lihat juga H1-nya gimana. Kalau di H1-nya dia, nah, misalnya nih candle kecil, ya, terus dia turun. Nah, nanti dilihat turunnya kayak mana, apakah candle besar terus candle kecil seperti ini, ya, itu bagaimana gitu. Itu nantilah, ya, seperti apa kita lihat. Oke, ini apa ya? Oh, garis siapa ini? Oke, untuk D1-nya, nah, D1-nya dia candle besar, dibalas candle lagi, ya. Jadi kemungkinan dia balik ke atas ini itu besar, ya, di 5456, ya. Cuman mungkin kalau kita lihat polanya nanti, ya nanti lah, ya, mungkin 3 hari lagi atau, tapi ya, saya rasa nggak mungkin juga, ya, dalam 3 hari, karena besok Jumat itu udah ada NFP. Nah, itu biasanya kalau udah NFP, peluang dia itu pergerakannya itu bisa sangat besar juga gitu, dan dia juga penentu harga pasar, ya, gitu. Jadi nanti bisa berkelanjutan lah kalau NFP itu. Oke, nah, kemudian kalau kita mau masuk, ya, nah, ini kita mau masuk pasar nih, ya, ceritanya. Jadi kalau dilihat polanya kecil besar, sedang kecil. Oke, dia ada, oke, buyer mulai, ya, buyer kecil. Oke, buyer, terus seller, bayarnya kecil. Oke, nah, kemungkinan ini masih akan naik, turun sebentar, ya.
Jadi ini karena candle-candle kecil semua ini ya. Ya, ini candle-candle kecil. Jadi kemungkinan ini dia turun, dia akan sampai di sini sangat besar ya, masih sangat besar. Nah, cara lihatnya seperti ini, kita gambar garis ya, besar ini, garis seperti ini, garis, nah, ya. Jadi kalau misalnya dia melewati garis biru ini, maka dia akan masih turun ke bawah ya, mungkin turunnya akan mencapai si garis yang terbawah ini, itu di harga 1631 ya. Nah, kalau misalnya setelah dia turun candle besar ya, jadi misalnya candle besar yang ada di sini, nah kemungkinan dia akan turun lagi itu sangat besar ya. Kemungkinan dia turun mungkin sampai di sini ya, sesuai dengan trade plan kita. Itu kemarin saya pasang buy limitnya di 16.19 ya. Nah, kalau dilihat dari polanya ya, pergerakannya, kemungkinan dia masih akan turun itu bisa jadi, tapi ya kita tetap kontrol candlenya, kita lihat candle-candlenya apakah besar, apakah kecil, nah, udah jadi atau belum, nah, itu nanti kita lihat ya. Itu paling terdekat ya, paling terdekat itu targetnya di sekitaran ini H1 ya. Jadi kemungkinan di sekitaran itu di 1626 ya, di sekitaran ini ya. Ini. Jadi dia kemungkinan kalaupun dia turun itu di 1627 ya. Nah, itu kalau misalnya dia maksimalnya di situ ya. Tapi kalau kita itu minimalnya ya. Ini kita hapus dulu. Ini ya. Nah, kalau kita mau lihat maksimalnya, itu tadi minimal. Nah, maksimalnya itu di sini. Ya. Jadi dia kita seperti ini. Kita hapus dulu. Ya. Terus dia naikkan polanya nih. Ya. Polanya seperti ini. Nah, ini dianggap false breakout ya. Jadi dia gagal breakout, jadi nggak kita hitungnya di sini. Nah, kemungkinan dia akan maksimalnya ya. Nah, kalau ini dia 50, ini kita anggap 50. Itu kemungkinan dia akan turun di sini. Ya. Jadi ternyata kita turunin lagi ya. Nah, ini kita geser dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia itu 50, berarti dia di bawah sini. Oh, ternyata ada lagi level yang terendah. Nah, oke. Nah, ini kalau di H4 ini base ya. Ini terjadi base. Kalau dia turun maksimal itu di 1614 atau 1615 ya. Itu maksimal ya. Jadi kalaupun dia mau turun lagi, dia ke situ larinya. Kalaupun dia ke situ larinya butuh waktu agak lama ya. Nah, sesuai dengan trade plan ini. Jadi kemungkinan dia di sini ya. Kalau di situ itu hari apa ya?
Kemungkinan itu di hari minggu depan ya. Ini Jumat, Jumat bisa saja di Jumat langsung tuh dia naik gitu ya, seperti itu. Ya, itu maksimalnya di situ. Jadi di situ bisa kita, kalau misalnya sell, bisa kita take profit, atau nggak usah sell, jangan ya. Ini udah indikasi buy ini ya. Jadi udah dua ini di sini. Gitu. Jadi jangan ambil risiko kita nge-sell terlalu dalam gitu ya, atau kalau bisa jangan terlalu nge-sell lah gitu ya, nanti dikhawatirkan ya itu seperti itu ya. Jadi tunggu aja, mending tunggu dia turun terus nanti kita buy di sini gitu ya. Jadi ada kita pasang aja ya di sini ya. Jadi trade plan pertama itu kita di sini ya. Jadi kalau kita udah modalnya tadi 1 juta, udah dapat 200 berapa ya kita tadi tuh. Alhamdulillah ya. Itu. Oke, kita pending order aja, buy limit. Nah, price 15 ya. Bulat-bulat aja pun nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya kena di buy di sini ya, dia udah naik, alhamdulillah. Kalau misalnya dia masih turun, dia paling di 16-15 tadi ya. Ya, ini posisinya tadi 6 buy limit di 27 ya, 27. 27 aja deh. Ya. Itu 27, kalaupun dia turun itu 15 berarti 12 ya. 12 poin ya. Nah, nggak apa-apa. Nanti kalau turun dia turun, mau buy lagi gitu ya. Buy lagi. Tapi itu tadi saya bilang, saya ingatkan, itu bisa aja seperti apapun ya, gitu, kondisinya. Ya. Misalnya seperti ini ya. Ini masih 11-16. Ini ada candle hijau ya. Dia masih candlenya kecil. Terus kemudian kita lihat ini ada candle seller ya. Oh, kalau udah kayak gini kita buy aja deh sekarang ya. Ini kita buy sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kita makan seperti itu ya. Buy. Oke. Nah, kita lihat nanti pergerakannya seperti apa. Oke, kalau dilihat DM1, oke, dia mengecil, si bayarnya membesar, oke, oke, ya udah tunggu aja ya. Nah, untuk targetnya, wih, banyak ini ya targetnya. Nah, yang pertama di sini. Nah, kalau di sini udah lewat candle besar, bisa kita lanjut di sini ya. Kalau di sini masih candle besar, lanjut lagi ke atas. Ya, di sini. Nih ya. Nah, di sini. Ya. Jadi ada 3 ya. Kita tandai apa ya? Banyak kali ya warnanya. Bingung. Jadi ada 3 ya. Agak tebel aja deh. Oke. Nah, seperti ini.
Jadi ada 3 planning kita buy ya. Jadi kalau di saya itu nggak ada istilah planning 2 arah, nggak ada ya. Kalau saya itu kita lihat trennya bagaimana, kita harus ngikutin tren ya. Sampai dia betul-betul udah jenuh, udah betul-betul ya kondisinya seperti ini ya, 2 ini ya. Nah, itu udah approve ya biasanya. Mau bagaimanapun itu ya, kita lihat nanti ke depannya ya apa itu ya. Kalau mau trading 2 arah saya sarankan itu ya, itu sebenarnya strategi orang scalping ya, 2 arah. Jadi sehari aja udah selesai gitu. Kalau di saya tidak. Kalau saya itu udah misalnya pagi gitu ya, terus ya udah besoknya aja gitu, dan ngelihatnya juga nggak terlalu sering gitu ya. Jadi mantaunya juga ya sekapan sempatnya. Jadi ya misalnya udah mau jam perubahan jam ya, misalnya jam 11, jam 12 gitu. Nah, pas jam-jam itu hanya untuk melihat candlenya itu bentuknya seperti apa ya. Kalau misalnya candlenya nanti ini kecil 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 gitu kan, nah berarti kemungkinan dia turun itu sangat besar ya, seperti itu. Nah, kalau yang tadi ini maksimalnya di sini ya, ini maksimal di sini ya, di tengah-tengah. Kalau misalnya di sini udah kecil-kecil di 50, udah take profit aja gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ya jangan gitu. Oke, nah ini saya itukan aja ya. Buat TP-nya, saya buat TP-nya di 1650 ya. 1650 ya, situ aja gitu, nggak usah kita banyak-banyak ya. Ya kalau misalnya ini dari 38 ya ke 50 berarti 12 ya. 12 dolar ya, 12 dolar udah gaji di perusahaan gitu ya. 12 dolar ya sehari ya, ya seperti itu. Nanti kembali lagi kalau misalnya muncul candle besar di sekitaran sini ya, udah kita pindahkan aja posisinya ya gitu ya. Pindahkan posisinya ke atas ini ya, di sini paling nggak ada ini ya, batasnya itu di sini. Nah, ya. Tapi nggak usah ngambil risiko, kita pakai Ichimoku yang di sini aja. Nah, di situ aja. Oke, nah seperti itu untuk trade plan kita. Nah, kita lihat dulu beritanya. Oh, ini YouTube saya. Oke, kita lihat news hari ini apa. Ada nggak yang bisa menekan perubahan yang dia sangat signifikan? Ya. Kok besok pasti ada ya, ada NFP. Nah ini ya FOMC tadi malam ya, lupa saya bilangnya ya. Saya juga nggak ngelihat berita kita yang kemarinnya, yang semalam. Jadi nggak terlalu ini. Oke, klaim pengangguran ini nggak terlalu ngefek kali ya dia. Nah ini PMI masih mending. Nah inilah kemungkinan jam 9 ya, yang akan mempengaruhi data si emasnya ya, harga emas. Oke, inflasi ya seperti ini. Oke ya, kemungkinan pergerakannya malam ya. Jadi ini prediksi dia akan candle-candle kecil ya, seperti gini juga ya, nggak terlalu besar yang kayak ini. Jadi kalau dia candle-candle kecil nanti di sini, nah kemungkinan dia turun itu sangat besar ya. Kemungkinan dia turun itu sangat besar. Tapi kalaupun dia tidak turun, dia bisa juga. Nah, itu tadi. Kalau misalnya terjadi candle besar di sini, ya,
candle besar ya memang seperti ini ya. Nah itu bisa naik ya, bisa naik lagi. Tapi kalau dia dalam bentuk jarum atau ya garis seperti ini atau sumbunya ke atas terus dia turun ke bawah terbentuk seperti ini lagi, nah kemungkinan dia akan turun itu lebih besar ya, seperti itu. Nah itu tergantung penglihatan kita ya. Nah itu harus diasah ya teman-teman. Jadi harus betul-betul diasah dia itu pergerakannya seperti apa, baru nanti kita lihat uh, kita harus seperti apa. Nah seperti inilah yang tadi ya, tadi saya lihat di M5 dia ada ada indikasi di sini. Jadi biasanya ini jadi base itu dia di tengah-tengah gitu ya. Jadi kemungkinan dia naik itu di sekitaran sini ya. Jadi kita ambil tengah-tengah ini ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, di sini itu ada 20 poin lah, kita 200 poin lah. Jadi kita bisa kalau mau ngambil kecil-kecilan itu bisa kita targetkan di situ juga 200 poin juga. Nah, 200 poin ini ya cuma $2 ya. Nah, di sini jadi kemungkinan besar dia akan naik di sini itu sangat besar juga gitu ya. Nah, itu nanti ya tergantung penglihatan kita ya seperti apa ya. Tapi kalau saya sih kalau udah melihat seperti ini ya nanti dia naik turun ini. Naik turun, walaupun dia sangat besar di situ ya dia pasti akan naik. Kita lihat candle-candlenya gitu aja ya. Oke. Mungkin trading untuk hari ini dan prediksi kita untuk harga besok ke depan itu seperti apa sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi besok seperti apa, apakah yang terjadi ya. Nah, apa aja bisa terjadi ya, tergantung dari si pasarnya bagaimana. Oke, jangan lupa di like videonya jika suka ya. Jangan lupa di subscribe juga channel kita agar nanti misalnya kita ada update terbaru, nyalakan loncengnya biar nanti bisa langsung ternotifikasi sehingga tahu kapan kita mau masuk atau kapan ya kita masuk ya seperti apa. Oke, salam profit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.